Kanker payudara menempati urutan pertama terkait jumlah kanker terbanyak di Indonesia, serta menjadi salah satu penyumbang kematian pertama akibat kanker. Data dari The Global Cancer Observatory tahun 2020, jumlah kasus baru kanker payudara mencapai 68.858 kasus atau 16,6% dari total jumlah 396.914 kasus baru kanker di Indonesia. Sementara itu, untuk jumlah kematiannya mencapai lebih dari 22.000 jiwa kasus. Tapi, sahabat Wahidin tak perlu cemas. Dengan hadirnya teknologi alat kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, kita bisa tetap sehat. Seperti apa pemeriksaan penyakit kanker payudara dan bagaimana penanganannya? Yuk, kita tanya salah satu dokter ahli bedah onkologi yang ada di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo yang biasa kita sapa Dr. Igun. Seperti apa pemeriksaan kanker payudara, Dok? Kasus kanker payudara itu memang kita awali dari yang ada namanya kelainan klinis ya, gejala klinis. Kemudian nanti kita akan berkembang kepada bagaimana melakukan prosedur pemeriksaan secara imaging, itu yang lebih sering kita lakukan, dan lanjut ke pemeriksaan sitologi atau histopatologi. Ya, jadi pemeriksaan klinis yang kita bisa lakukan ya terkait dengan misalnya kita temukan keluhan ada benjolan ya, atau ada perubahan di payudara, nah dengan yang lain-lain. Tapi sebenarnya yang paling perlu kita kembangkan, yang perlu kita sering lakukan edukasi di masyarakat bahwa bagaimana kelainan-kelainan itu sebelum kita temukan. Nah, itulah namanya kita lakukan screening. Jadi screening dilakukan pada kasus-kasus yang belum ditemukan penyakit. Jadi biasanya dilakukan pada secara umum ya, di suatu komunitas ya, di satu masyarakat. Dengan ya salah satu yang paling penting bahwa selain pemeriksaan klinis ada proses pemeriksaan dengan menggunakan alat USG payudara. Karena itu dengan alat USG itu sendiri biasanya kelainan-kelainan yang lebih awal yang tidak teraba dari pemeriksaan klinis itu kita bisa ketemukan. Nah, dengan adanya pemeriksaan itu ya insya Allah kelainan-kelainan awal itu kita bisa temukan dan bisa kita lakukan terapi yang maksimal. Kemudian pemeriksaan yang lain dengan pemeriksaan mamografi, ya, pemeriksaan ada namanya automatic breast ultrasound, dan mungkin kadang-kadang diperlukan pemeriksaan MRI untuk kasus tertentu. Nah, setelah pemeriksaan diagnosis ini kita temukan, kita lakukan pemeriksaan ya dengan harapan bahwa setelah tegak diagnosa itu kita lakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kelainan kanker payudara sendiri, karena kita tahu bahwa kanker payudara sendiri ada kita bagi dalam tiga grading, tiga stadium ya. Tiga stadium, jadi ada stadium awal, kemudian ada stadium lanjut lokal ya, kemudian ada stadium lanjut atau biasa orang bilang stadium metastasis atau yang menyebar, seperti itu. Bagaimana penanganan penyakit kanker payudara, Dok? Terkait dengan penanganan kanker payudara sendiri itu ya artinya penanganannya pasti sesuai dengan prosedur atau diagnosis daripada stadium itu sendiri. Jadi harapannya bahwa memang kalau kita lebih mendapatkan atau menemukan kasus-kasus yang di stadium awal lebih banyak, ya harapannya kita angka kesembuhan atau istilah medisnya angka kuratifnya itu jauh lebih tinggi. Nah, memang persoalannya sekarang kan ya kalau kita temukan di kasus-kasus yang sudah lokal advance ya atau stadium metastasis, ya memang angka harapan hidupnya itu jauh lebih berkurang. Dan kadang-kadang ya kita menganggap bahwa pasien-pasien yang datang dengan stadium lanjut ini sendiri ya cenderung kita lakukan pengobatan secara paliatif, artinya memperbaiki kualitas hidup dan yang lain-lain. Bahwa modalitas penanganannya itu sendiri ya seperti saya bilang tadi, untuk kasus-kasus yang sering kita lakukan memang untuk payudara itu memang ya paling sering memang dilakukan operasi. Yang problemnya sekarang bahwa selain operasi apa saja prosedur tambahan yang dilakukan. Ya, jadi biasa kita mungkin mendengar ada namanya kemoterapi, ada namanya hormonal terapi ya.
Kalau kemoterapi itu kan seperti memasukkan obat-obat sitostatik istilahnya ya, obat-obat kimia ke dalam tubuh pasien untuk membunuh, menghentikan perkembangan daripada sel kanker itu sendiri. Sedangkan kalau obat-obat, ya walaupun kita tahu bahwa kemoterapi itu kadang-kadang menjadi problem di masyarakat karena ketakutan mereka akan efek samping itu sendiri daripada kemo itu. Jadi memang kalau memang dia tidak masuk kategori yang tidak di kemo, memang kita tidak akan kemo ya. Kemudian ada namanya hormonal terapi. Kalau hormonal terapi itu biasanya dilakukan dengan penggunaan obat ya. Jadi efek sampingnya bisa hampir tidak ada ya. Jadi itu yang lebih sering disenangi oleh pasien kalau bilang kita melakukan diskusi, kita melakukan komunikasi ke pasien bahwa ibu tidak perlu di kemo, cukup dioperasi saja. Jadi dengan pembuatan hormon itu mereka lebih senang ya. Nah untuk kasus-kasus yang lain bahwa memang untuk kasus-kasus yang sudah metastasis ya, lokal advance ya, memang tidak jalan lain, kebanyakan memang kita harus melakukan kemoterapi, walaupun ya tergantung nanti berapa lama, seberapa sering kemoterapi itu kita akan lakukan. Itu memang selain diagnosa daripada pemeriksaan histopatologinya sendiri, kita memerlukan juga diagnosa daripada IHC namanya, IHK, imunohistokimianya. Nah karena di situ itu akan menentukan bagaimana kita melakukan terapi, kemudian kira-kira prognosis bagaimana perkembangan penyakit itu sendiri. Ya harapannya bahwa kalau ada istilahnya di medisnya itu luminal A ya, itu kebanyakan hormon estrogen reseptornya positif, progesteron reseptornya positif, HER2-nya negatif, Ki67-nya rendah, itu disebut luminal A, dan itu biasanya jauh lebih bagus ya. Dan itu tidak perlu kemoterapi, cukup dengan tindakan pemberian hormonal terapi, kemudian akan prosedur operasi. Nah, prosedur operasi sendiri sebenarnya ada banyak macam ya. Jadi jangan terlalu takut sekarang bahwa kalau orang sudah diagnosa dengan kanker payudaranya akan hilang ya. Tidak seperti itu ya. Jadi kebanyakan memang kita sekarang lebih banyak cenderung mempertahankan payudara. Mempertahankannya itu sendiri tergantung daripada stadium itu sendiri atau kondisi tumor pada saat pasien datang. Kalau memang dia jauh lebih awal, lebih kecil, dan belum ada penyebaran ke jaringan getah bening, ya bisa saja tindakan-tindakan mempertahankan itu jauh lebih besar. Ada yang dengan dari bagian tubuh pasien sendiri, dengan kontur payudara bisa dipertahankan, atau dengan menggunakan istilahnya implan ya, untuk memberi kontur di pada payudara itu sendiri. Dan itu biasanya diminati oleh terutama ibu-ibu muda ya, yang masih berpikir terhadap kosmetik dan sebagainya. Nah, sedangkan tindakan-tindakan yang lain ya, selain tadi ada hormonal, ada kemoterapi, kita juga ada target terapi. Target terapi ini juga cukup berkembang ya. Dibandingkan kemoterapi, target terapi ini jauh lebih minimal efek sampingnya dan jauh lebih bagus dalam hal terapi ya, lebih optimal. Kemudian ada namanya imunoterapi. Ini yang cukup berkembang sekarang, imunoterapi, karena sekarang ini cuma problemnya sekarang imunoterapi ini sampai saat ini, terutama untuk di Sulawesi Selatan dan Makassar itu belum ditanggung oleh BPJS ya, JKN, masih ya status bersifat umum gitu. Tetapi jauh lebih bagus karena harapan hidupnya akan lebih berkembang, kemudian efek samping juga minimal seperti itu. Kemudian terapi yang lain ada namanya radioterapi. Ini biasanya untuk kasus-kasus yang lokal, advance itu kita lakukan tindakan tambahan berupa radioterapi, seperti memberikan penyinaran ke tubuh pasien. Ini juga efek sampingnya minimal sekali. Hanya kadang-kadang efek sampingnya di daerah lokal daripada payudara itu saja. Pesan dari Dr. Igun untuk sahabat Tanya Dokter. Harapan kami kepada masyarakat bahwa jangan takut berobat. Jadi silakan kalau ada keluhan-keluhan payudara atau dengan umur 25 tahun ke atas, 30 tahun ke atas, segera memeriksakan diri rutin ke pelayanan kesehatan. Nah, silakan bertemu dengan dokter yang ahlinya di bidang terkait dengan kelainan payudara itu sendiri, sehingga harapannya bahwa penanganan dini, penanganan dengan angka kesembuhan tinggi itu jauh akan lebih meningkat. Karena saat ini terus terang untuk di masa kasar itu bahwa kasus-kasus yang advance yang menyebar itu jauh lebih banyak. Nah, harapan itu kita harap bahwa itu kita akan minimalisir dengan prosedur pelayanan, konsultasi ke pelayanan kesehatan, melakukan pemeriksaan sedini mungkin, melakukan terapi sedini mungkin. Ya, seperti itu. Terima kasih.